Apa hukumnya profesi sebagai artis? Bagaimana juga dengan profesi guru atau pengajar akting? Jemaah sekalian, ini profesi yang haram dan dosanya besar sekali. Profesi sebagai artis atau guru akting, guru yang mencetak para artis, ini dosanya sangat-sangat besar sekali. Jadi, ini hati-hati. Termasuk pendosa terbesar zaman ini adalah para artis. Baik bintang film maupun para penyanyi. Kenapa? Karena pertama mereka melakukan dosa terang-terangan. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan. Kemudian yang kedua, kenapa dosa mereka sangat besar? Bahkan akan terus menjadi sangat besar. Karena mereka adalah orang-orang yang mengajak orang lain berbuat dosa. Baik dengan perbuatan mereka yang dilakukan terang-terangan, ataupun dengan sengaja mereka mengajak, ayo lakukan seperti kami. Bukankah Nabi SAW telah mengingatkan, "Man da'a ila dhalalatin, kana lahu minal ithmi, mithlu athami man tabi'ahu, la yankusu dhalika min athamihim syai'an." Barang siapa mengajak orang lain untuk berbuat dosa atau melakukan kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Subhanallah. Jadi orang yang mengajak berbuat dosa atau menyebabkan orang lain berbuat dosa, maka dia akan menanggung dosa-dosa mereka tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Contoh jemaah sekalian, wanita yang buka aurat, tampil di media. Sama saja dia artis atau hanya bermodalkan akun Facebook. Sama saja. Satu laki-laki melihatnya, berarti dia menyebabkan laki-laki itu berdosa. Maka dia ikut menanggung dosa laki-laki tersebut tanpa mengurangi dosa laki-laki itu. Bayangkan kalau ada 10 laki-laki. Bayangkan kalau 100 laki-laki. Kemudian dia tampil dengan berbagai macam mode pakaian membuka aurat. Lalu diikuti oleh para wanita yang lain. Mengikuti modenya. Satu orang wanita yang mengikuti modenya membuka aurat, dia tanggung dosa wanita yang mengikutinya tersebut. Bagaimana kalau 100 wanita? Bagaimana kalau 1.000.000? Kemudian nyanyiannya, musik-musiknya dinyanyikan oleh orang-orang. Maka dia pun ikut menanggung dosa mereka. Karena nyanyian dan alat-alat musik itu hukumnya haram. Berdasarkan kesepakatan 4 mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Semuanya sepakat haram musik. Karena Nabi SAW bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan 4 yang haram. Yang pertama zina. Yang sudah terjadi ya hari ini. Orang-orang liberal menghalalkan zina. Yang kedua sutra. Yang ketiga khamar. Sutra bagi laki-laki hukumnya haram. Kemudian khamar. Kemudian al-ma'azif. Alat-alat musik atau masuk di situ juga alat-alat yang melalaikan. Iya. Jadi dosa. Dia bernyanyi. Kemudian orang mengikutinya, dia tanggung dosa mereka. Dan film mana yang tidak ada nyanyian? Sinetron mana yang tidak ada musik-musik? Semuanya ada. Walaupun mereka bilang Islami. Jadi jemaah sekalian, dosanya bisa menjadi sangat besar. Kenapa? Dosanya jariah, mengalir. Mengalir terus kepadanya. Dia sudah mati pun, filmnya masih ada, musiknya masih tersebar, medsosnya masih ada, auratnya masih terpampang di situ. Dosa masih terus mengalir. Padahal dia sudah mati.
pahala sudah terhenti, amal sudah terhenti, dosa masih terus mengalir. Jadi hati-hati. Apa hukumnya pakaian terbuka seperti artis atau karyawati, para pembaca berita wanita dengan alasan tuntutan kerja, dan bagaimana hukum kita menonton acara berita yang dibawakannya? Semuanya haram. Ya, pakaian terbuka seperti artis jelas haram, fitnah, dan setiap orang yang terfitnah dia kena dosanya. Subhanallah, itu berbuat dosa kolektif. Kalau dia ditonton oleh 1 juta pasang mata, dalam sekali nongol dia kumpulkan 1 juta. Kalau 2 juta, 2 juta. Kalau filmnya dia ini diputar selama 10 tahun, ya tinggal dikalikan. Ya, fahani'an lahu. Dan kalau sampai terjadi perzinaan gara-gara nonton, yang suka joget-joget misalnya ya, merangsang syahwat, akhirnya orang terjadi perzinaan, dia ikut dapat dosanya. Kalau dia diikuti, dapat lagi dosanya. Karena li'annahu sanna sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min auzarihim syai'. Sebagaimana ada ada pahala yang terus mengalir, ada juga dosa yang terus mengalir. Sampai salah seorang ulama mengatakan, alangkah beruntungnya orang yang ketika dia mati, dosa-dosanya ikut mati, tidak berkembang biak. Itu beruntung itu, orang kayak gitu itu beruntung. Tapi mereka yang mengajarkan pemikiran yang sesat atau mengajarkan maksiat, baik dengan cara berpakaian, cara berbicara, cara walhasil cara-cara yang tergolong maksiat, dia yang pertama kali mencetuskannya dan kemudian diikuti oleh banyak orang, maka dia akan memikul dosa orang-orang yang mengikutinya ditambah dosanya dia sendiri. Menonton pembaca berita dengan alasan tuntutan kerja, oh emang kerjaan cuman itu, nggak ada kerjaan lain? Ini bukan alasan, bukan alasan ini. Kalau anti lebih sayang dengan nasib anti di akhirat, tinggalkan itu saat ini juga, resign. Pertama, antum dapat duit, anti dapat duit, umpamanya, belum tentu bisa dinikmati duitnya. Mungkin dapat gaji gede, nggak akan ada berkahnya. Cukuplah hukuman Allah ketika orang-orang yang cari penghasilan dengan cara-cara seperti ini, dia tidak merasa sedang dihukum oleh Allah. Sudah cukup jadi hukuman. Apalagi yang lebih parah lagi kalau dia merasa senang dengan penghasilan haramnya. Ini lebih ngeri lagi hukumannya. Jadi kata Ibnul Jauzi, hukuman itu berat ketika yang dihukum tidak merasa dihukum. Itu hukuman berat buat dia itu. Yang lebih berat lagi ketika yang dihukum merasa senang dengan hukuman. Seperti orang yang senang habis nyuri, senang berhasil berbuat maksiat, senang habis syuting, buka-bukaan, ngumbar aurat, filmnya ditonton oleh puluhan juta, gerakannya menjadi tren di masyarakat, ya senang dia, bangga dia jadi artis, idola orang. Ini hukumannya paling berat nih orang-orang kayak gini nih. Biasanya orang ini tidak akan dapat taufik untuk taubat dan jadi orang baik, ya. Hukum yang nonton juga dosa, sama, dia tidak menundukkan pandangan. Kita sebagai artis itu sebenarnya haram. Gimana menurut Pak Ustaz? Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mewakili teman-teman yang bersatu profesi, ingin penjelasan dari Pak Ustaz tentunya. Kita banyak sekali di-share tentang bahwa artis itu
Gimana nih? Tidak boleh. Kita sebagai artis itu sebenarnya haram. Gimana menurut Pak Ustaz? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu dalam Islam boleh. Hukum asal sesuatu dalam Islam bukan haram. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Makanya yang mesti ada itu label haram, bukan label halal. Karena hukum asalnya adalah halal. Kalau sudah halal dikasih label halal kan berarti 2 kali lipat. Di mana letaknya haram? Maka kalau ada orang haram ditanya, kenapa Ustadz ada orang mengatakan artis itu haram? Yang pertama, karena membuka aurat. Lalu kalau yang dia perankan itu seorang ibu, pakai jilbab, pakaiannya longgar, 20 episode, ke-20-nya nggak ada dia buka aurat. Di mana letak haramnya? Yang kedua, ada sentuhan kulit dengan tak mahram. Kebetulan dalam perannya itu selama 20 episode memang peran dia tak ada sentuhan. Orang ibu di Pantai Jompo tak ada bersentuhan dengan orang. Jadi harus dilihat di mana letak haramnya. Ustadz, itu tari persembahan itu haram. Ada tari persembahan menyambut bupati, menyambut gubernur, kan disambut dengan tari persembahan. Saya tanya letak haramnya di mana? Karena digunakan kata sembah. Oke, kalau gitu nggak usah kita buat tari sembah. Namanya apa? Tari welcome. Menyambut selamat datang. Tetap haram juga Pak Ustadz. Kenapa? Karena yang menari itu anak gadis. Oke, kalau gitu jangan anak gadis. Kita latih anak TK. Anak TK nari kan lucu. Maka bupati, gubernur ketika lihat anak TK ingat dia anak di rumah. Tapi kalau anak gadis lupa dia bini di rumah. Maka kalau melihat sesuatu itu dilihat di mana letak haramnya. Salah satu sampel yang saya beri adalah haram karena membuka aurat, haram karena berapa banyak orang mengirim saya film-film pendek 5 menit yang tidak ada unsur haramnya tapi menyentuh hati. Yang paling saya ingat adalah ketika seorang gila tidur di depan ruko, dia usir, dia ini. Tapi ternyata orang itulah yang menyelamatkan dari pencuri. Tidak ada unsur haram di situ. Kenapa kita tidak pernah berpikir membuat film-film kemanusiaan tanpa mempertontonkan aurat, tanpa melanggar ajaran agama? Kenapa tidak buat film pendek yang menyentuh? Satu lagi film dari Cina, itu Thailand, yang film Cina pernah. Seorang direktur perempuan numpang di mobil karyawannya, mobil biasa. Akhirnya di tengah jalan preman-preman orang kaya ngamuk. Disangka ini perempuan biasa, dia telepon, rupanya dia atasan, datang helikopter, akhirnya ketakutan. Enggak ada tuh buka aurat. Padahal bukan negara Islam. Kenapa kita tidak pernah berkarya dengan karya tanpa merusak ajaran agama kita, tapi yang kita sentuh adalah hati orang. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu artis, kawan sahabat artis, berhijrah, tahajud, beribadah, Allah berikan ilham. Kita menyebutnya ilham, tapi kita menyebutnya good idea. Tiba-tiba muncul ide-ide kreatif untuk membuat penulis cerita, untuk membuat, sehingga nanti akan keluarlah film-film pendek, mungkin tidak difilmkan di bioskop, tapi justru viewernya lebih banyak daripada bioskop. Berjuta-juta. Film agama Ustadz sekarang paling tinggi ditonton 800.000 orang. Film agama paling tinggi 800, Dilan 6 juta. Tidak ada agama. Tapi film-film pendek coba lihat, ditonton berapa? Sekian juta, sekian juta. Artinya apa? Tidak ditonton di bioskop, no problem. Tapi ditonton orang di YouTube, di FB, di Instagram. Buat video-video pendek yang lebih menyentuh. Insya Allah, saya berharap penulis-penulis, artis-artis tetap berkarya. Hijrah tidak membuat berhenti dari berkarya. Berkaryanya sebelum hijrah filmnya buat na'udzubillah dosa, setelah berhijrah justru filmnya mengingatkan orang pada kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin.